Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kurota Aini dengan NIM 2023133703 dan di sebelah saya Farfadila Putri Effendi dengan NIM 202313370515. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah yang telah kami susun yang berjudul Location Tracking berbasis IoT. Saya di sini akan membacakan bagian dari latar belakang karya ilmiah yang telah kami buat. Ada banyak faktor yang menyebabkan lingkungan yang tadinya bersih terjaga dari polusi menjadi lingkungan yang penuh dengan pencemaran. Ada banyak pencemaran yang terjadi di lingkungan saat ini, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan lain-lain. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, sehingga menurunkan kualitas lingkungan. Dengan demikian, akan menyebabkan penurunan kualitas udara yang dihirup manusia, yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada kesehatan manusia. Bagian yang kedua adalah masalah. Masalah yang pertama adalah penanggulangan polusi udara yang terjadi secara teori yang bisa dilakukan tanpa internet maupun berbasis IoT, Internet of Things. Yang kedua, memonitoring polusi udara agar bisa ditangani secara tepat dan tepat. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk menemukan solusi yang tepat dan cepat untuk menanggulangi masalah salah satu pencemaran yang saat ini terjadi, yaitu pencemaran udara. Karena dengan banyaknya polusi udara, maka kesehatan makhluk hidup akan terganggu dari hari ke hari. Bab selanjutnya adalah tentang kualitas udara. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam, contohnya adalah seperti aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme lainnya. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Namun, pencemaran udara bukan hanya disebabkan oleh kegiatan di luar ruangan, tetapi juga dapat disebabkan oleh kegiatan yang terjadi di dalam ruangan. Selanjutnya yaitu kesehatan manusia akibat polusi udara. Polusi udara memiliki efek baik yang akut maupun kronis terhadap kesehatan manusia, mempengaruhi sejumlah sistem yang berbeda-beda pada organ, mulai dari ringan seperti iritasi pernafasan bagian atas, ISPA, untuk pernafasan kronis dan penyakit jantung, sampai dengan kanker paru-paru, termasuk infeksi saluran pernafasan akut pada anak-anak dan bronkitis kronis pada orang dewasa. Untuk penyakit jantung dan paru-paru yang sudah ada dalam dan akan memberatkan penyakitnya atau serangan asma. Next, yaitu penanggulangan secara umum. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan energi secukupnya, membeli produk daur ulang, menanam pohon, hindari membakar sampah sembarangan, dan edukasi dan kesehatan masyarakat. Bab selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Teknologi pada zaman sekarang sudah cukup pesat kemajuannya. Ada banyak manfaat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi. Contohnya seperti komunikasi yang jauh lebih mudah, mendapatkan informasi jauh lebih mudah, dan lain-lain. Namun, jika kurangnya pengawasan dan tidak adanya informasi yang jelas tentang baik buruknya teknologi, itu bisa menjadi faktor utama penyebab penyalahgunaan teknologi. Pemanfaatan location tracking berbasis IoT untuk memantau kualitas udara. Location tracking dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol kualitas udara dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau biasa disebut IoT dengan cara memasang sensor kualitas udara, gas partikel cuaca yang terhubung dengan modul GPS dan jaringan seluler di berbagai titik lokasi. Dengan begitu, akan mudah mendeteksi lokasi untuk memantau kualitas udaranya. Selanjutnya yaitu manfaat location tracking berbasis IoT untuk memantau kualitas udara. Salah satu manfaat penggunaan location tracking berbasis IoT
adalah dapat memetakan lokasi pengukuran kualitas udara. Kita dapat mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi polusi udara yang tinggi. Hal ini membantu memadu langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara. Lacak perubahan seiring waktu. Pemetaan lokasi memungkinkan melacak perubahan kualitas udara di area tertentu dari waktu ke waktu. Hal ini berguna untuk mengevaluasi keberhasilan upaya peningkatan kualitas udara. Menentukan sumber pencemaran dengan melihat pola spasial kualitas udara. Kita dapat memperoleh petunjuk tentang sumber pencemaran terpenting di suatu wilayah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah Indonesia merupakan produsen kendaraan bermotor terbesar kedua di Asia Tenggara, yang menyebabkan polusi udara setiap tahunnya meningkat. Kedua, dampak pencemaran udara antara lain gangguan kesehatan seperti sesak nafas, gangguan jantung, dan gangguan jiwa. Yang ketiga, kemajuan teknologi seperti pelacakan lokasi dapat digunakan untuk memantau kualitas udara di berbagai lokasi menggunakan sensor IoT. Yang keempat, data kualitas udara berbasis lokasi ini sangat berguna bagi lingkungan sekitar untuk menentukan tindakan pengendalian pencemaran udara yang efektif. Yang kelima, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam mengurangi polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menghentikan pembakaran sampah, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.